Kalau memang ada bukti, kenapa tidak dibawa ke ranah hukum? Kalau tidak dipolisikan, berarti kita hanya mengada-ada. Ada sampai yang berpendapat seperti itu. Apakah ada frasa atau pasal di KUHP terkait pemalsuan makam? Tidak ada. Tidak ada, termasuk di KUHP terbaru juga tidak ada. Tapi itu bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan semoga Anda serta kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan mendapatkan keberkahan di bulan suci ini. Saudara-saudaraku sekalian, pada edisi kali ini, sebagaimana yang telah kami bahas sebelumnya, banyak sekali dari saudara-saudara kita yang menyampaikan di kolom komentar terkait dengan maraknya pengaburan sejarah, perubahan identitas makam, atau bahasa kasarnya itu adalah pemalsuan makam-makam tokoh. Para sahabat kita meminta agar hal itu dibawa ke jalur hukum. Ini sangat menguat sejak beberapa hari ini, termasuk beberapa bulan sebelumnya ketika kami mengangkat hal tersebut di kanal ini. Dan terkait dengan hukum ini sebenarnya sudah pernah kami ulas. Mungkin sebagian dari sahabat-sahabat kita ada yang menonton sekilas atau mungkin ada yang belum menonton. Kenapa terkhusus dengan pemalsuan makam ini hanya disampaikan di media, tidak dibawa ke ranah hukum atau dipolisikan, begitulah bahasa kasarnya. Sebagian kalau saya baca dari komentar-komentar sahabat-sahabat itu, ada yang memang menghendaki agar ini cepat selesai, yuk bawa ke ranah hukum. Sebagian lagi nampaknya bukan ingin selesai tetapi malah mencemooh, bahwa satu di antaranya bahkan ya sampai ada yang berdebat sesama komentator, bahwa apa yang kami sampaikan ini ya hanya mencari heboh-hebohan gitu. Kenapa tidak kalau memang benar? Contoh kasus umpamanya makam KRT Sumodiningrat atau makam di Nitian yang nisan tua diganti nisan baru, kemudian diberi nama versi seorang Habib dari marga Al-Idrus. Sudah pernah kami ulas ini ya. Dan beberapa makam lainnya. Kalau memang ada bukti, kenapa tidak dibawa ke ranah hukum? Berarti karena tidak dibawa ke ranah hukum atau tidak dipolisikan, kami ini hanya dianggap malah yang membohongi publik. Ini kan ya pemikiran yang bagaimana ya. Kami padahal setelah sangat berhati-hati menyampaikan hal ini dengan menggunakan berbagai sumber-sumber data bahkan yang primer, sampai kami juga mewawancarai baik dari keluarga besar makam, artinya kalau seperti KRT Sumodiningrat, termasuk juga ke beberapa sejarawan. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, kami ini Aras 9 ini hanya sebagai media untuk menyampaikan sesuatu peristiwa yang dengan harapan dengan penyampaian ini bisa memberikan penyadaran. Kedua, tentu untuk melaporkan itu adalah hak dari keluarga besar Ahlul Makam, bukan kami. Nah, kenapa Ahlul Makam atau keluarga besar? Katakanlah kalau kita kerucutkan kepada terah atau keluarga besar Mataram Islam, secara khusus lagi dari keluarga besar Hamengkubuwonan, istilah untuk keluarga besar Sri Sultan Hamengkubuwono dari 1 hingga 9 hingga 10 ya. Kenapa mereka hanya menyampaikan di media? Sebagian dari netizen, sebagian dari komentator itu dianggap hanya mencari heboh-hebohan. Kalau tidak dipolisikan, berarti kita hanya mengada-ada. Ada sampai yang berpendapat seperti itu. Perlu saya sampaikan, beberapa di antara tokoh-tokoh muda yang menyertai kami di dalam investigasi ke lapangan ataupun di dalam menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pemalsuan makam-makam tokoh itu, di antara mereka ini ada yang ahli hukum, bahkan memiliki jabatan
di salah satu instansi perhukuman di negeri ini. Tapi saya tidak perlu sebutkan instansinya apa dan siapa orangnya. Beliau sendiri telah berdiskusi panjang dengan saya, baik langsung ataupun by phone, terkait hal itu. Bahwa tidak ada frasa atau kalimat yang menyebutkan pasal pemalsuan makam. Ini pertama yang harus digarisbawahi. Tidak ada frasa atau kalimat dalam pasal-pasal KUHP yang berbunyi pemalsuan makam. Yang ada itu seperti pemalsuan dokumen, kemudian sumpah palsu, dan beberapa palsu-palsu yang lain. Tetapi pemalsuan makam tidak ada. Maka kalau tidak ada frasa ke sini, otomatis pemalsuan makam ini masuk pada pemalsuan secara umum. Logika sederhananya begini, saya memalsukan uang jumlahnya 1.000. Tentu saja sama saja kan uang 1.000 yang saya palsukan ini nilai pemalsuannya sama dengan yang 10.000. Pemalsuannya, nilai pemalsuannya bukan nilai rupiahnya. Lantas bagaimana kalau seperti ini? Karena masuk ranahnya pada pemalsuan yang secara umum. Itu dari kalangan internal Trah Mataram Islam lah yang memang ahli di bidang hukum. Nah, saya coba tanya kepada yang bukan keluarga Mataram Islam, yang kebetulan masih senior saya di salah satu Banum di Nahdlatul Ulama ya. Beliau Pak Taufik CH MH. Beliau ketua pengacara syariah Indonesia yang sering kali podcast dengan sahabat kami di Pada Suka TV. Saya konfirmasi ke beliau, apakah ada frasa atau kalimat pasal di KUHP terkait dengan pemalsuan makam. Ya, saya bacakan antara lain dari WA beliau ke saya, tidak ada. Termasuk di KUHP terbaru juga tidak ada. Jadi tidak ada pasal pemalsuan makam. Tidak ada, termasuk di KUHP terbaru juga tidak ada. Tapi itu bisa ditarik ke yang lebih umum. Perbuatan melawan hukum dalam tanda petik pidana atau penipuan. Tapi kudu didiskusikan dengan penyidik dulu. Jadi ribet kan, karena memang tidak ada frasanya. Beliau juga menyarankan kepada kami, itu juga bisa ditarik ke pengaturan tindak pidana menodai, garis miring, atau merusak kubur dalam pasal 179 KUHP. Saya bacakan sekali lagi. Jadi karena tidak ada spesifikasi kalimat pemalsuan makam, maka bisa ditarik ke yang lebih umum, perbuatan melawan hukum, pidana atau penipuan, tetapi harus didiskusikan. Kemudian itu juga bisa ditarik ke pengaturan tindak pidana menodai dan atau merusak kubur dalam pasal 179 KUHP. Nah, sekarang kita baca pasal 179 KUHP itu antara lain berbunyi, barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Ini sifatnya umum. Jadi kalau ditarik ke pasal 179 KUHP seperti yang barusan saya baca, jadi pemalsuan makam yang sebesar itu, tokoh sekaliber KRT Sumudiningrat, katakanlah demikian, sama saja dengan orang hanya mencoret-coret nisan, karena itu masuk penodaan. Bagaimana persoalan tokoh sebesar itu, persoalan latar belakangnya terkait dengan Trah Mataram Islam yang melawan tentara spoi Inggris India pada 1812-an yang gugur di dalam pertempuran itu, kemudian makamnya dikatakan makam Habib Ahmad, sementara makam beliau sendiri, makam KRT Sumudiningrat ini dikatakan berada di Lampet Kidul Semarang. Masa ia disamakan kasarnya dengan kasus orang mencoret-coret nisan? Ini akan sangat jauh, Pak. Kita di sini mencoba mencari perbandingan-perbandingan secara logis lah.
Saya garis bawahi, saya bukan ahli hukum. Saya berdiskusi dengan salah satu Hamengkubuwanan yang memang ahli hukum. Dan saya juga konsultasi dengan senior saya di salah satu Banom di NU yang memang beliau pengacara dan ahli hukum. Ternyata seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Mungkin dari pertimbangan-pertimbangan inilah kemudian dari Hamengkubuwanan tidak menempuh jalur hukum yang sifatnya pidana. Dan sedikit saya bocorkan kepada Anda bahwa yang namanya melakukan proses hukum tidak hanya proses hukum secara pidana atau yang umum disebut hukum positif, ada juga yang sifatnya hukum administratif. Kemungkinan besar keluarga dari Hamengkubuwanan memilih yang kedua itu tadi. Sehingga apa yang beliau-beliau ini sampaikan di publik lebih kepada mengajak pihak dalam tanda petik Habib Lutfi, Abah Lutfi bin Yahya atau Majelis Taklim Darul Hashimi sebagai bawahan dari Abah Lutfi serta siapapun yang memiliki data resmi dan primer terkait dengan KRT Sumudiningrat, katanya makamnya di Semarang, monggo diskusi. Akhirnya memilih jalan ini satu di antaranya. Kedua, tentu beliau-beliau ini sebagai wakil dari Cicit atau terah dari KRT Sumudiningrat secara langsung menyampaikan penyadaran-penyadaran. Dan seringkali yang namanya kaum muda ada sedikit perkataan yang keras. Barangkali hal wajar. Wong leluhurnya kok, wong keluarga besarnya kok. Itu bagian pertama dari ulasan kali ini terkait dengan kenapa tidak dilaporkan ke polisi. Kedua, sahabat-sahabatku sekalian, bisa saja ada celah-celah lain. Celah-celah lain seperti tadi masuk ke sifatnya umum, penipuan dan segala macamnya. Tapi ini kan dia penuh dengan keribetan. Dan yang kedua, ini perlu juga kita cermati. Berapa banyak laporan-laporan yang masuk, yang disampaikan juga di media mainstream, apakah ujungnya selesai dengan baik, seperti yang diharapkan bersama? Sebagian ada, tentu sebagian tidak. Saya ambil contoh kasus yang masih kaitannya dengan habaib ya, yaitu Bang Faisal Assegaf. Faisal Assegaf ini sempat dilaporkan oleh PW Ansor DKI beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 2 tahun ya, 2 tahun apa 1 tahun yang lalu itu, oleh Ustadz Yakin ya. Gimana Ustadz Yakin proses laporannya dari anggaplah 1 tahun yang lalu, saya agak lupa 1 tahun yang lalu. Nanti biar admin memperlihatkan thumbnail yang pernah kami tayangkan pada saat itu. Apa hasilnya sampai sekarang? Bagaimana prosesnya sampai sekarang? Saya tanpa mau merendahkan proses peradilan atau perhukuman di negeri ini, tapi banyak fakta-fakta seperti itu. Maka itu yang kedua ya. Kita ngambil yang ketiga sekarang. Daripada mengalami stagnan-stagnan seperti ini, sudah kadung dilaporkan, ternyata menilik dari pertama yang kami sampaikan tadi, tidak adanya frasa pemalsuan makam. Yang kedua, kita melihat dari berbagai hal proses hukum yang diantaranya ada yang lamban, bahkan tidak ada penyelesaian. Maka langkah yang ketiga, bagian yang ketiga ini, yakni memberikan pelurusan. Ini yang menurut hemat saya tidak kalah pentingnya dari sekedar melaporkan ke kepolisian. Artinya memberikan penyadaran ke masyarakat bahwa ini loh terjadi pemalsuan identitas atas tokoh ini yang merupakan ini, diganti nama ini dan disampaikan di media. Oh iya, mungkin karena ada media nanti ada kaitannya juga dengan undang-undang ITE ya. Ini juga pernah saya sampaikan dan ini juga saya diskusikan dengan pakar undang-undang ITE terkait bagaimana seperti apa undang-undang ITE berkenaan dengan informasi-informasi palsu ini. Ya, pada intinya tidak semudah kita berbicara, tidak semudah kita memberikan komentar gitulah. Dan yang keempat, dari penyadaran kepada masyarakat, kita kembali kepada substansi dari orang dipenjarakan atau dipolisikan atau diproses secara hukum. Sepengalaman saya dan sepengetahuan saya diskusi dengan sahabat-sahabat ahli hukum, apa sih tujuan utama dari seseorang dihukum?
adalah efek jera. Umpamanya orang nyolong, kena pasal sekian, kemudian dipenjara sekian. Apa tujuannya? Efek jera. Agar besok-besok tidak melakukan lagi tindak pidana itu. Nah, kalau substansinya, kalau tujuan utama dari hukum atau proses hukum atau penghukuman itu adalah efek jera, bukankah dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat, kemudian masyarakat sebagian tersadarkan, dan orang yang melakukan akan terkena imbasnya dalam hukum adat, dalam pengertian hukum sosial, bahwa orang kemudian akan tahu bahwa ini telah melakukan pemalsuan. Apakah dari sini tidak akan muncul efek jera, sehingga karena sudah kebongkar rahasianya, apakah mungkin akan melakukan pemalsuan makam lagi? Mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Ataupun kalau mungkin, kemungkinan besar akan lebih berhati-hati, akan lebih tidak banyak lagi mengeksplor makam-makam yang dikatakan leluhurnya, padahal bukan. Artinya apa? Di sini ada juga efek jera. Kalau kita mengerucut kepada tujuan utama seseorang diproses secara hukum. Mudah-mudahan Anda semua bisa menyadari hal ini. Dan tentu saya tidak paido karena memang setiap manusia itu memiliki pola pikir sendiri-sendiri, memiliki kecenderungan sendiri-sendiri. Kalau saya istilahkan itu, kalau kaitannya dengan netizen itu kan ada yang sifatnya aspiratif ya. Aspiratif, kemudian apatis, kemudian pragmatis. Aspiratif, dia menerima apa yang disampaikan, kemudian dia menelaah, oh iya ya. Tapi ada juga yang pragmatis, dia menerima masukan-masukan tapi nggak sabar. Mestinya begini, kan sudah jelas data-datanya. Berapa tumpuk naskah terkait keartisan Sumudiningrat, laporkan saja. Ya pragmatisme. Tapi ada juga yang apatis, pokoknya apa yang saya sampaikan ini salah semua. Yang tidak sesuai dengan kehendaknya salah semua. Ya saya memaklumi karakteristik seperti itu ya. Ada yang aspiratif, kemudian pragmatis, ada juga yang apatis. Maka itulah bagian dari dinamika dunia permedsosan. Saya kerucutkan kembali kepada persoalan inti bahwa kenapa tidak dilakukan proses hukum? Bukan tidak sebenarnya, tetapi yang dipilih bukan hukum yang sifatnya normatis atau positif kaitannya dengan pidana atau perdata, tapi insya Allah yang ditempuh lebih kepada hukum administratif. Seperti apa dan bagaimana, tentu tidak semua hal yang dilakukan secara khusus oleh keluarga besar Hamengkubuwono itu harus dipublish. Tidak dong, masa semua disampaikan ke publik? Tidak. Bahwa penyadaran-penyadaran yang disampaikan secara berkala atau ajakan diskusi kepada siapapun yang memiliki data secara resmi, itu adalah langkah-langkah yang menurut hemat saya baik untuk dilakukan sebagai bagian dari satu, penyadaran, kedua tentu adalah pendidikan bagi kita semua. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami, dan bagi Anda barangkali ada yang memang praktisi hukum yang menonton acara ini, berikan masukan kepada kami ya, mungkin ada celah-celah pasal apa dan sebagaimana. Karena jujur saya bukan ahli hukum, saya hanya diskusi dengan beliau-beliau yang memang ahli di bidang itu, dan penyampaiannya secara global atau secara ikhtisar seperti yang kami sampaikan tadi. Silakan beri masukan kepada kami dengan data-data, dan mungkin kami akan merujuk kemana. Oh, ini ada celah pasal di sini loh, rujuknya ke sini. Silakan disertakan KUHP pasal berapa, item berapa, junto pasal berapa. Silakan kalau memang ada masukan kepada kami, dan ini mungkin bisa kami diskusikan nanti dengan pihak Hamengkubuwono secara khusus atau mungkin dengan kawan-kawan yang lain. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.